Selamat datang untuk di Oke Podcast, obrolan karyawan podcast edisi Ramadan. Oke Podcast, obrolan karyawan. Ini edisi Ramadan ya. Kita minal aidin wal faizin, mohon maaf. Menuju berbuka puasa. Menuju bulan puasa. Kalau bulan puasa kan ada di awal dan di akhir kan tetap bermaaf-maafan. Oke. Iyalah, biar puasanya lancar, ntar biar menuju setelah lebaran lancar juga gitu. Amin. Harusnya kita ada Ustadz di sini. Ustadz Firman Harusnya. Nah, untuk di bulan Ramadan ini kalau kita udah duduk berdua pasti ada pembahasan yang terkait perusahaan. Tidak juga ya. Terkait apa namanya? Ya, dunia perkantoran tapi yang, di digital. Yang fanah ini. Yang fana atau yang fun? Fun A tadi, yang fun A. Yang fana jadi ya. Cepetan deh. Oke, karena berhubung bulan Ramadan, apakah Kak Vika berpuasa? Pertanyaannya itu. Lemes banget ini. Tolong dijawab. Puasa dong. Puasa. Insya Allah puasa. Tinggal 2 jam lagi. Semangat. Semangat ya. Untuk saya tidak ditanya balik ya. Gue puasa. Nggak usah ditanya doang ya. Nah, pastinya kalau perusahaan ya, bukan perusahaan aja, semua orang pun menuju bulan Ramadan pasti ada sesuatu yang berubah tuh. Berubah pola hidupnya, penyesuaian. Terus juga pola makan otomatis kita juga udah mulai berubah karena bulan Ramadan ya, berpuasa. Nah, dari segi apa ya kalau kita bilangnya, dari segi perusahaan Kak, kan misalkan kayak beberapa perusahaan itu harus mulai ada penyesuaian menuju bulan Ramadan. Itu gimana sih cara melihat pasar targetnya, strateginya, itu harus Kayaknya nggak ada di buru. Ini ada loh. Jangan ngarang. Nah, ini apa tantangannya dialami perusahaan ketika menjalani bulan Ramadan, strateginya gitu loh. Kan karena Kalau menurut gue sih yang berat itu biasanya di awal-awal aja sih, seminggu pertama. Kalau udah masuk minggu kedua kayaknya udah normal aja sih. Di awal minggu. Kalau kita sih nggak banyak. Kalau di kita sih nggak terlalu banyak perubahan ya, karena kita tetap masuknya nggak pagi banget, nggak siang banget gitu. Jadi masih tengah-tengah. Tapi kalau beberapa perkantoran tuh ada yang kayak di tempat gue yang dulu masuknya maju. Masuknya jadi jam 7. Bulan puasa? Kan ngitungnya mungkin habis sahur bisa langsung ke kantor gitu kan. Tapi pulangnya dimajuin juga. Jadi kalau biasanya masuk jam 8 jadi masuk setengah 8. Biasanya pulang setengah 5 jadi pulang jam 4 gitu. Jadi jam kerjanya tetap hitungannya 8 jam sehari. Cuma dimajuin. Banyak sih kayak gitu, kayak klien kita yang kemarin kita kunjungin juga tuh. Ya kan dia balik setengah 4 kan, si Mas itu. Tapi dia masuknya jam 7 loh. Masuknya jam 7 ya? Biasanya masuk jam 8 ngabsennya. Nah kalau kita kan ada di tengah-tengah itulah, jadi kita nggak harus banyak penyesuaian kalau di jam kerja. Nah gitu. itu kan untuk penyesuaian absensi nih, maksudnya untuk jadwal masuk gitu. Tapi untuk dari segi kayak strategi perusahaan, apalagi kita di bidang digital kayak gini kan, berarti otomatis kan konten semua berubah. Nah kalau kita gitu sih ke arah konten aja sih sebenarnya penyesuaian. Jadi banyak juga bisnis-bisnis musiman yang berkembang justru di bulan puasa kan. Karena mumpung lagi momen biasanya. Terus memanfaatkan juga sisi konsumtif orang menjelang THR gitu, kayak apapun dibeli. Makanan. Gitu. Nggak boleh sebut merek. Itu nggak karena puasa, geblek. Apa? Itu nggak karena puasa belinya. Emang orang itu gue belinya karena live TikTok tiba-tiba diskon 70%, kayak gue gatel banget deh nggak beli. Gitu. Jadi menurut gue sih nggak ada, tapi ada beberapa yang bisnis-bisnis yang memang musiman yang memanfaatkan banget tuh bulan Ramadan ini jadi buat peak season mereka untuk dapetin uang gitu. Apalagi yang terkait misalnya sandang pangan itu kan emang kayak panennya mereka di bulan Ramadan ini kan. Apalagi 2 tahun terakhir ini kan kita pandemi yang cukup berat nih. Dampak pandemi itu cukup terasa, jadi banyak orang yang baru dapet THR, banyak juga orang yang nggak dapet kerjaan. Jadi 2 tahun belakangan mungkin konsumsi lebarannya itu sedikit berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Ya nggak? Nah tapi tahun ini kan udah makin membaik nih. Artinya aku rasa sih daya beli orang sudah semakin baik lah tahun ini. Jadi akan terjadi lagi tuh yang
beli baju lebaran, beli kue lebaran banyak-banyak, mudik segala macem. Daging mulai naik. Daging mulai naik. Kalau tahun lalu kan ya lu mau lebaran kemana, orang berkunjung aja nggak boleh kan sampai segitunya. Tapi kan dipermudahkan oleh transportasi logistik dan konektivitas Okay. transportasi. Nah, yang orang nggak sadari juga bahwa sebenarnya mudik itu adalah salah satu penggerak ekonomi besar. Jadi sebenarnya negara kita ini mengalami kerugian juga gara-gara nggak mudik. Nah, kalau pemerintah sekarang membuka lagi keran mudik bukan berarti karena ya udah kasihan udah pada rindu kampung halaman 2 tahun nggak pulang. Enggak, karena memang lo itu ngebantu ekonomi daerah lo kalau lo pulang gitu loh. Gila lu bawa angpau, bawa segala macem, bawa segala macem lo bawalah pulang ke kampung lo. Ibaratnya lo 1 tahun menderita di perantauan ibu kota, tapi lo harus membuktikan di kampung lo bahwa lo sukses gitu di ibu kota. Kan itu perlu budget kan, dan itu kan menguntungkan kampung halaman masing-masing. Cuman ya kalau gitu. mau pulang kampung ya taat prokes juga gitu. Udah vaksin, udah booster gitu. Ikutin, jangan mentang-mentang ya bawa penyakit atau apa kan gak enak ya ke kampung halaman. Nah, tapi menurut Kak Vika, untuk di tahun ini nih, Ramadan tahun ini merupakan Ramadan tahun yang berat atau enggak sih sebenarnya? Berat secara apa? Kalau kita bilang nih, waktu itu kan awal-awal kan normal, tiba-tiba masuk pandemi, sesuatu hal yang berat nih. Tapi sekarang udah pandemi, udah masuk tahun ketiga, udah menuju endemi. Sebenarnya ini terhitung yang berat lagi kah? Kalau bisnis enggak? Menurut aku ini kebangkitan ya, kebangkitan banget nih tahun 2002 ini. Mudah-mudahan, katanya ekonomi udah naik 3% setelah sempat hampir turun rata-rata 6-10% di tiap daerah. Sekarang tuh udah mulai naik 3%. Artinya ini benar-benar orang-orang yang dulu jualan kue sedikit sekarang mungkin bisa lebih banyak. Terus contohnya lagi supir-supir angkutan umum daerah yang tahun lalu ya nggak boleh ngapa-ngapain nggak ngapa-ngapain, orang mudik dicekal di semua sudut gitu. Kan otomatis banyak banget orang yang nggak punya mata pencaharian pada saat seharusnya mereka punya uang lebih banyak. Karena tahun-tahun sebelum Covid kan kita tuh ibarat ya udah lebaran ini ibarat kita jor-joran banget gitu. Jadi menurutku ini bisa jadi momentum yang cukup baik untuk kebangkitan bisnis secara umum. Tapi kalau misalkan baik, tapi yang prosesnya juga berat juga kan? Iya, karena kita masih ekonomi kita kan targetnya sebenarnya 6-7% pertumbuhan yang pas pandemi. Kalau setelah kondisi normal sih harusnya di 2 digit gitu. Sekarang itu aku baca yang terakhir itu baru di 3,7%. Tapi itu sudah lebih baik daripada negara tetangga yang semuanya minus gitu loh. Ini apa kabar ya? Ini kabar negara lain sekarang gimana? Iya, jadi makanya kita patut bersyukur juga nih. Dan salah satu yang menggerakkan itu kan sebenarnya banyaknya bisnis-bisnis kecil-kecil ya, bisnis rumahan. UMKM, pada saat perusahaan-perusahaan mungkin PHK besar-besaran, justru bisnis rumahan yang sekarang bangkit, yang mulai bergiat lagi, yang bantu ekonomi gitu. Mungkin di awal tahun waktu itu, bukan di awal tahun ya, maksudnya di 2020 itu ngedrop nih untuk kayaknya 2020 2021 tuh drop banget kan. Kita mudik aja tuh ingat nggak, sampai tiap sudut dijagain polisi, sampai ada yang kucing-kucingan nggak bisa pulang. Kalau ada yang ketahuan mudik disuruh balik lagi gitu. Iya, itu ada sempat di daerah mana ya, di tol dia dia naik kendaraan satu keluarga, kucing-kucingan untuk bisa lolos sampai ke kampungnya, kucing-kucingan. Iya. Travel gelap itu kan banyak banget tuh, sampai boro-boro kalau bis kan jelas ketahuan ya. Gitu loh. Kan yang sempat ngelos itu yang ketat itu kan udara, laut, darat juga. Kereta apian, darat. Iya, darat. Waktu itu sempat kucing-kucingan karena lewat akses kendaraan pribadi sama travel biasanya itu kucing-kucingan tuh. Tapi kalau yang beberapa sektor transportasi itu emang dijaga ketat sama polisi. Terutama Jabodetabek ya. Karena pintu mudik itu, keran mudik paling utama kan dari Jabodetabek ke daerah Jawa atau ke daerah Sumatera. Lu kan sempat mau ke Jabodetabek aja harus ada surat ya? Iya, nunjukin tuh ngantri panjang banget itu. Terus itu harus mintanya lewat Pemda DKI. Gue sempet buatin tuh buat si Ulan sama Raim. Beberapa anak-anak juga, itu yang waktu tahun awal-awal ya, 2020 ya. Jadi mereka Ulan itu balik itu bukan karena Ulan ada teman kita nih. Jadi dia mau balik ke Kendari itu awalnya bukan karena Covid lah. Pokoknya intinya dia kejebak di sana, terus Raim juga kejebak. Harus pulang ke Jakarta. Tapi harus pulang ke Jakarta. Jadi gue buatin mereka surat bahwa gue penjamin tuh kalau mereka di sini benar-benar kerja gitu. Itu minta dari Pemda DKI. Terus dia juga harus lengkapin segala macam. Pokoknya ribet banget gitu. Tahun 2020 tuh yang ribet, dan gue jujur tuh nggak nyangka kita ada di tahun ini yang kita tuh bisa ngelewatin semuanya. Kayak gila ya, kita bisa ngelaluin itu tuh kayak
Beneran sampai 2020 itu Kamadik sempet nggak bisa minum lagi. Kamadik alasannya kenapa gitu banget? Aduh nggak bisa minum lagi. Kasih minum. Ibu Kamadik tuh sempet tuh ada 2-3 bulan waktu personilnya masih sedikit, kita bener-bener full WFA. Dan gue tuh udah nggak inget baju. Waktu selama Ramadan? Kayaknya 2020 itu Ramadan sampai Lebaran Haji kalau nggak salah itu sempet kita 2 bulan WFA. Kayaknya ke kantor itu kalau memang yang ada perlu aja. Atau ada gitu meeting, ketemu klien. Enggak juga, online semua. Sampai gue tuh udah nggak inget lagi baju yang rapi itu apa. Ya karena gue tiap hari ya pakai baju tidur aja gitu di rumah kan nggak tahu gitu loh. Oke. Tapi kalau dari untuk Kamadik sendiri Kak, strategi kontennya apakah ini masih bulan Ramadan ya? Maksudnya apakah semuanya harus masuk terkait Ramadan atau kita bikin yang penting disesuaikan dengan Ramadan yang bagus? Kalau klien kita sih jujur enggak ya, karena klien kita tetap normal aja, berjalan bisnisnya juga berjalan as usual aja. Tiba-tiba harus pakai kerudung semua karena Ramadan? Kita kan nggak tahu bertanya gitu. Tapi kalau konten kita enggak lah, karena konten kita general nggak relate sama Muslim aja. Cuman memang ada beberapa yang di-relate-kan ke Lebaran. Karena kalau klien kita memang bisnisnya bukan bisnis musiman kan, bukan bisnis yang kalau Lebaran tinggi, kalau nggak Lebaran biasa aja gitu, enggak. Kita kan mau tahun berapa kayak, mau tahun baru, mau Lebaran, tahun baru Cina kayak, tahun baru Gajah Mada kayak, semuanya sama bisnisnya. Nah tapi mungkin ada konten-konten kreator lain yang memang memanfaatkan Lebaran tuh jadi momen. Kayak ada yang tadi kita meeting yang dia jualan hijab gitu kan, dia ngambil momen banget tuh. Lagi dia bulan pengennya Ramadan ini ya. Terus yang jualan makanan, jualan kue-kue itu pasti ngambil momen banget. Atau yang bikin hampers mungkin, yang jasa penyedia transportasi itu kan dia ngambil momen banget nih. Udah mulai banyak nih orang-orang yang pesan tiket gitu. Bukan cuma yang kereta ya, yang travel juga kayaknya udah dari sekarang. Kalau kita kan enggak ya, relatif sama aja ya. Malah di beberapa klien mungkin agak lebih bertambah karena mereka nggak ada waktu istirahat kan, jadi ya udah dia ngecek konten aja gitu kerjanya. Ya nggak sih? Iya sih, jadi nggak ada yang ini. Cuman idealnya sebenarnya semua orang bisa memanfaatkan momen, karena kalau di negara yang kita yang Muslim ini, kalau kita kreatif kita bisa ngambil sisi biar kita viral gitu loh. Pinter-pinter kita menyangkutkan materi itu ke konten-konten kita gitu. Konten-konten yang lagi momen ya? Iya, nah itu kayaknya PR juga sih, aku rasa belum tentu semua agensi bisa ngambil momen yang pendek ini. Karena kadang-kadang tuh ada agensi yang Lebaran, bulan puasa April, Februari mereka udah siapin nih. Gue mau bikin konten viral apa yang ngambil momen di April. Itu pun konten viral belum tentu berhasil kan? Karena kadang-kadang, kadang-kadang yang kita pikir akan viral ternyata tidak viral gitu loh. Kita nggak tahu reaksi orang sekuat apapun. Sekuat apapun riset kita, sebagus apapun analisis algoritma kita, kalau yang begini akan naik, yang seperti ini biasa aja, itu kadang-kadang tetap dikalahkan oleh netizen. Netizen itu powerful banget. Kita kadang-kadang seleranya bisa berubah tiap saat. Tapi memang idealnya kalau ada yang bisa dipersiapkan ya dipersiapkan gitu. Jadi nggak mungkin dong kita kontennya Agent & Co tiba-tiba mbak-mbaknya minum sirup marjan gitu kan. Mungkin pelepas dahaganya sambil menemani ini kan, menjadi telemarketing. Iya kan, telemarketing 24 jam. Buka puasa kan dengan gue bilang kan sama lo 2 hari yang lalu, gila masa ada tengah 11 malam ada WA gue nawarin KTA. Gue bilang gak tidur apa itu. Iya kalau Sifsifan. Kalau siang sih udah biasa ya, itu gue cuekin aja. Tapi malam gue bilang apa dia kejar target banget untuk dapat THR kali ya? Bisa jadi. Iya nggak sih? Karena kan kalau telemarketer begitu kan dia dihitung berapa banyak yang dikontak juga. Tapi maksud gue ya nggak setengah 11 malam juga mungkin sih. juga bangunin pas biar sahur gitu ya. Sekalian aja lu WA-nya sahur kan, gitu. Gila kan? Masih jualan setengah 11 malam. Atau mungkin dia pikir, oh mungkin baru pulang taraweh nih orangnya, jadi harus malam aja. Jam 11 taraweh di mana? Oh yang di Amerika. Ya rokatnya banyak gitu. Ya tadi aman ya. Ceramah ya tadi. Bulan Ramadan ini kan bulannya penuh berkah juga Kak Fik. Berarti kan berkah kepada karyawan, berkah kepada klien juga gitu. Nah, cara nge-treat karyawan dan nge-treat klien di bulan Ramadan itu seperti apa sih? Versi Kak Fika. Gue sih nggak ada klien yang gue ucapin bangunin sahur ya. Tiba-tiba gue bangunin Bang Franky sahur gitu. Ya, Ibu sahur juga. Ya. Oh, terima kasih Mbak, aku siap-siap berangkat kantor. Gitu. Dia berangkat kantor, bener.
Kalau menurutku kalau treatment khusus nggak ada, tapi mungkin kalau untuk gimmick-gimmick kita bisa bikin buka puasa bersama, kita bisa bikin hampers gitu ya. Cuman ada beberapa klien-klien kita kan juga yang nggak nerima gratifikasi tuh ya. Jadi ya ada nilai-nilainya tertentu kayak gitu sih. Kayaknya menurut aku standar basa-basi orang Indonesia lah ya kayak gitu ya. Enggak, gue belum menemukan nih ide khususnya. Aku rasa di semua bisnis begitu kok. Dan isi hampersnya kan, ya kalau nggak baju koko mau kena ya kalau orang bilang ih nggak kreatif banget sih kayak nggak ada yang lain. Ya memang nggak ada yang lain. Ya kali orang orang Lebaran kita kasih rosario kan. Saya juga itu. Ya maksud aku. Kecuali Bang Fred. maksud aku ya memang nggak ada yang lain. Kalau nggak kue ya kayak gitu, kebutuhan gitu sholat ya, atau apa gitu. Intinya ya? kan kayak gitu yang membuat orang happy, yang membuat orang senang gitu. Lu kan nggak ngirimin gue kue, Chris, gue tetap sebel sama lu. Gue kirimin teh botol lah ya, 1 dus. Nggak usah, gue ngambil di kulkas aja. Nah, tapi kalau untuk beberapa perusahaan kan mungkin yang lebih besar gitu ya kategorinya. Mungkin beberapa ada yang sudah melakukan itu, tapi ada mungkin ada yang berpikir ya, ngapain gue bakar-bakar duit di sana untuk apa gitu? Enggak. Kalau kantor gue yang dulu yang gue cerita sama lo, yang gue nggak usah sebutin namanya, gue cerita kemana itu, dia selalu nyediain buka puasa buat tiap hari ada buka puasa tiap karyawannya. Ya tapi gue pikir itu alasan juga sih biar pada nggak pulang. Bisa juga. Biar pada lanjut kerja kan sebenarnya kita pengen buka puasa itu kan lebih nikmat kalau sama keluarga di rumah. Jadi itu sengaja disediain hidangan lengkap biar pada nggak pulang, jadi tetap lanjut kerja. Itu taktik juga sih menurut gue gitu. Nanti after itu baru ya kalau gue dulu selalu mau aja, soalnya macet juga sih gue balik Bogor, jadi gue tetap baliknya abis jauh kan ya. Iya makanya, tapi di BSD kan, juga mikir juga kalau mau pulang Bu kayak gitu. Jadi kalau mau pulang ya udah jam 3 sekalian gitu, karena jam 5 mereka udah nyiapin buka puasa. Tapi gitu. waktu itu misalnya tadi kan Kak Vika awal-awal sempat bilang jam kerja maju, pulangnya juga maju gitu. Tapi waktu itu normal aja, jadi nggak. Tapi diperbolehkan tuh pulang, ada yang jauh rumahnya. Itu kantor juga nggak enak juga. Jadi orang-orangnya nggak enakan sendiri gitu loh. Diperbolehkan sih sebenarnya. Tapi kan kalau teman-temannya ini ya nggak bagus juga sih kalau kayak gitu kan. Orang ya misalnya puasa 20 hari ya nggak mungkin 20-20-nya di kantor, ya tetap perlu lah sekali-sekali di rumah. Sekali-sekali pulang. Kan gue bilang sama lo kemarin, ini udah Chris lu pulang aja. Buka puasa sama emak lo, tapi lo nggak pulang kan? Telepon sekarang nih, tanyakan nih. 2 hari gue buka di rumah, gue nggak buka di jalan, saya buka di jalan. Baru makan berat di rumah saya. Buka di jalan beneran ya? Iya di jalan, itu di jalan. Ya? Ada orang berhenti naik motor, saya juga berhenti naik motor. Minta takjilnya dia. cerita. Enggak, gue bawa isi minum dulu gue sendiri. Nah, oke. Selanjutnya gimana sih caranya Kak Vika mengatasi tantangan manajemen di bulan Ramadan? Mungkin yang tadi ada perubahan jadwal masuk, ada yang perubahan jadwal WFH dan sebagainya, terus perubahan ketentuan pemerintah, harus ada THR dan sebagainya. Itu gimana sih cara menghandle tantangan seperti itu, Kak? Atau ya udah kita jalanin aja lah? Enggak ada tantangan sebenarnya. Kalau maksudku bukan ini sih, bukan kayak THR segala macam, itu kan bukan tantangan. Justru sebenarnya tantangan dari diri masing-masing. Karena kan kalau kita puasa ya pasti ada jam-jam ngantuknya kan. Apalagi jam-jam ngantuk kayak habis zuhur sampai asar itu kan tepar banget, teler banget, rasanya mau tidur. Asar ke maghrib tuh yang kalau gue sih, asar ke maghrib ya? Iya. Karena biasanya udah jam-jam sore udah mulai ngantuk gitu. Tapi kalau gue sih lebih ke jam 1, jam 3. Untung tadi kita meeting, jadi nggak berasa kan. Habis Jumatan kita tadi langsung meeting, jadi kayak nggak berasa aja gitu. Udah. Tapi kalau los aja sih kayak ini. Itu aja berarti ya. Tantangannya paling nggak ada. Ya kadang-kadang juga kita harus ngerti kondisi orang ya. Ada yang harus buka puasa di rumah sama keluarganya kayak gitu-gitu sih. Kalau menurutku yang agak berubah nih habit GAD. Nggak lucu. Nyanyi. Kayak tadi dong. Bertanya pada laut yang bergelombang, rumput yang bergoyang, ombak yang bergelombang, rumput yang bergoyang. Iya, kalau menurut gue sih yang agak berubah nih ya, kita udah kemana-mana nih ngomongnya. Habit orang yang berubah dulu itu ya, gue selalu. Ramadan atau? Iya nih pas puasa. Pas puasa. Kalender gue tuh penuh sama jadwal bukber. Sumpah sampai gue tuh bingung. Sekarang ada nggak? Nggak ada satupun.
Tolong dong teman-teman. Ada dong satu yang sama kita. Tapi gue juga nggak mau. Maksud gue juga yang kayak, ada maksudnya ada 1-2 sama teman. Tapi bukan yang kayak dulu tuh yang bener-bener gila. Sampai gue pusing. Baru menuju Ramadan belum keputusan hilal udah ada yang ngajak bukber. Tapi ini kebiasaannya berubah ini sejak 2020 ke 2021. Jadi pandemi tuh ngerubah banyak hal banget. Jadi ibarat 2019 tuh gue sampai yang kayak hari ini sama siapa lagi? Sampai penuh tuh. Duit semua tuh keluar tuh. Ember. Ada juga sih yang dibayarin. Ada juga yang dibayarin. Tapi benar-benar Ramadan itu dijadikan bulan silaturahmi. Nah, pandemi ini kan merubah semua. Kita boro-boro boleh buka puasa di luar. Zaman 2020 kayaknya orang restoran aja kagak boleh buka. Tutup semua mau buka puasa di mana. Nah, kebiasaan itu kan akhirnya kebawa 2 tahun terakhir ini. Nah, sekarang tuh gue ada sih 1-2 tapi yang bukan yang kayak penting banget dijadwalin tuh yang kayak ya udah itu mah udah tentatif aja dah. Sekapan kita bisa kita ketemu, kalau enggak ya enggak. Kalau tuh yang bener-bener sampai gue pusing beneran nih Chris, gue kayak punya EP sendiri untuk bukber. Wow. Gila enggak? Terus 2 tahun itu dia cuman biasa isi konten ya. Ini isi ajakan. Siapa lokasi. Udah selesai diijoin. Iya diijoin ya. Terus udah. Ada sama reuni anu. Enggak pernah ada revisi segala macam ada sih revisi lokasi. ini dicek dulu revisi nih kayaknya. Iya beneran. Teman kantor ini pokoknya penuh deh. Terus sekarang itu yang kayak gue, tapi gue merasa happy sekarang. Jadi lebih kayak ya malas aja gitu. Udah kebiasaan 2 tahun ini ya mau kemana sih lu, ya udah di rumah aja. Dan gue kayaknya happy. Ajakan bukber itu ya. Aduh. Dan waktu gue masih di Aceh ada namanya Safari Ramadan, lebih parah loh. Jadi Safari Ramadan bukannya pindah-pindah ke masjid-masjid ya? Enggak, ini kita hari ini buka puasa di rumah bapak ini, hari ini rumah bapak itu. Beneran itu. Itu gila, itu beneran deh. Kayak open house gitu ya? Iya. Tapi open house buka puasa gitu. Open house buka puasa. Asik gitu kalau ke rumah-rumah gitu. Iya, apalagi kalau ada kuliahan. Ya, tapi kan tapi masalahnya kalau di Aceh dari ujung ke ujung juga paling lama setengah jam. Lah di sini open house satu rumahnya di Tenjo, satu di Ciomas. Gue juga mikir dulu gue mau pergi. Belum macet ya? Belum macet gitu. Jadi ibaratnya mau sejauh apapun ya nggak akan ganggu kerjaan juga dan nggak akan telat juga. Mau waktu di Aceh tuh buka puasanya menjelang jam 7. Nah, kan WIB ujung. Iya, ujung banget. Nah, kantor itu pulang jam 5:30. Jadi sejauh apapun ya lu tetap on time buka puasa, nggak kayak kita kemarin. Udah jauh-jauh ke PIM tetap aja buka puasa gorengan di jalan. Mana gitu ini banjir lagi terbalik. Ya Allahu Akbar. Tapi ngomong-ngomong tentang buka puasa, sekarang ada peraturan pemerintah kan juga diperbolehkan asal apa? Nggak ngobrol. Tidak berbicara. Ya, buka puasa online aja lu, aneh banget. Doa aja dalam hati ya. Bingung juga paham gitu. Deh. Nggak ngerti. Tapi seenggaknya gimana caranya biar tetap maunya. Tapi ada yang menarik loh sekarang itu kalau menyangkut bisnis ya. Kalau sahur tuh gue suka buka live TikTok. Gue kagak ngerti masih ada orang yang jualan tuh sahur live TikTok gitu, Grace. Kan ada timing-timingnya kayak di-share sama Bapak Aska kan. Timing saat Ramadan. Bapak Aska ngomongin timing golden time posting saat Ramadan. Saat Ramadan. Terus gue baca posting dia. Waktu-waktunya ada di mana aja? Ada di menjelang buka. Tapi dia posting di jam 12 malam. Terus gue reply, lah Bapak sendiri nggak posting di golden time. Gimana sih Bapak? Terus dia jawab New York Time. Enggak, dia jawab itu Silver Time. Kan ngaco banget tuh dia. Anda mempelajari golden time Anda sendiri yang nggak posting. Tapi terus yang kayak gue niat banget sih. Sahur loh. Jualan. Ya rezeki di situ. Tapi gue nggak mau buka, nanti gue soalnya beli. Ini buka-buka, ini lucu nih beli. Cuma karena apa? Lucu ya. Terus nggak kepake. Oke. Berarti itu ya. Ternyata di bulan Ramadan ini banyak yang menggunakan waktu. Itu ya, memanfaatkan mengefisienkan waktu gitu ya. Jadi pada saat traffic lagi naik di mana? Posting di situ, jualan di situ. Cuman ya kalau Anda. Tapi kalau udah berjalan sesuai. puasa udah berjalan sebulan ini, gue belum ngelihat sesuatu yang viral relate sama Ramadan banget sih. Belum ada kan yang mungkin orang masih adaptasi, nggak tahu lah kalau di bulan kedua di minggu kedua, minggu 3 ada trending yang khusus relate sama Ramadan. Kalau sekarang kayaknya belum ada deh. Belum ada yang spesifik. Cuman agaknya di sosmed agak berkurang konten-konten jorok-jorok aja sih.
dari filter sama Instagram kayak Iya, gitu. mungkin. Tapi itu sih memang biasanya ada beberapa konten yang udah mulai relate viral ke Ramadan gitu. Cuma Belum ada sih, belum ada. Sejauh ini memang belum ada. Baru jalan. Nggak tahu di TikTok ya, di TikTok. Tapi kita udah agak normal ya menurut gue ya, sudah banyak mulai orang bukber udah mulai, tapi meskipun nggak terlalu banyak kan, karena beberapa kayak kementerian gitu, perusahaan-perusahaan besar kan masih dilarang ya, BUMN, kementerian itu kan masih belum boleh tuh open house sama ini. Jadi sementara kan yang sebenarnya spending banyak untuk ngadain acara bukber kan mereka. Kita aja yang acara transmit dipending nggak boleh ngadain bukber. Jadi ya online aja lah kita mah ya. Iya. Kerjanya semua jadi online. belum ada, nggak tahu sih kita kira-kira mau bikin konten relate nggak? Gue nggak nonton sinetron sih, Chris. Ada nggak sih sinetron? Nggak tahu, TV juga ya, cuma ada doang. Sinetron lebaran gitu khusus. Tapi gue pikir ada loh channel-channel gede yang live sahur. Tadi gue cek itu MOP channel yang Ruben Onsu itu dia live sahur. Oh. Jadi dulu udah kayak aktif, ngiru TV. dulu kan aktif banget ya, setiap sahur standby live, mau buka live, terus pokoknya itu artisnya, entertainnya tuh dia standby dari mulai jam 3 sore, tapi paling cuma tidur di rumah, nggak mungkin pulang, ntar sahur dia ini lagi, setiap hari stripping gitu terus. Itu acara-acara yang kayak, kalau sahur tuh ada acara kan, kalau dulu sih siapa yang joget-joget itu? Cesar. Sekarang dia juga live lagi dia. ya? TikTok dia. TikTok dia. Gue rusak dia bilang. Bener, coba ya? sahur-sahur lihat itu deh. Soalnya sering muncul. Jadi artinya media orang untuk sahur itu nggak di TV lagi. Kalau dulu kan nggak ada pilihan ya nggak sih? Bener. Sekarang kan orang live di TikTok sama di YouTube tuh hiburannya jadi nggak masalah juga semua. TV lo rusak, ya kan? TV ku juga rusak, gitu. Tapi ya gitu. Ya konten-kontennya gitu juga. Nah kan beberapa stasiun TV pun udah beralih ke digital semua. Iya kan. Paling sekarang gimana cara nge-guide penonton yang konvensional beralih ke digital. Dulu mungkin kita ngarepin banget namanya azan masjid tuh, azan maghrib itu dari TV kan dulu. Kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang aplikasi udah ada. Ada aplikasi Reminder azan. Terus ya YouTube pun semuanya udah banyak yang ini yang bikin siaran live saat sahur saat ini. Jadi tuh ngebantu banget. Beda banget lah. Aku rasa tuh jadi dampak dari pandemi juga sih. Dampaknya dampak positif ya. Udah menuju endemi sih. Semua udah mulai beralih, udah mulai bounce ke atas lagi. Cuman mall masih agak sepi ya, Chris ya. Beberapa kali kayak mall beberapa iya, tapi nggak tahu nih apakah karena minggu ada pertama promo nanti seperti apa. Aku rasa di atas tanggal 20-an sih baru ada promo menjelang THR. Tapi kalau minggu pertama ini mungkin orang masih buka puasa di rumah, minggu kedua di luar. Cuman aku sih merasanya belum bergerak seperti sebelum pandemi yang lu tahu sendiri tuh kalau buka puasa kita ngantri kayak apa kan, kayak udah lama banget dulu ke pasar cuma pengen beli apa gitu ya, daun sedap malam mungkin. Juga aku minggu lalu itu buka puasa di satu kafe di Bogor, sepi loh buka puasa tuh. Iya sepi, maksudnya masih yang nggak tahu, biasanya tuh yang kayak nyari tempat duduk aja tuh susah, full gitu. Ini jadi aku ngelihatnya apa memang orang masih pengen di rumah aja atau memang kita belum sepenuhnya pulih gitu. Nah. Oke, nah berarti sebenarnya di bulan puasa ini semua orang beralih ke digital gitu kan, meskipun konvensional tetap ada karena udah mulai endemi, tapi bagaimana memaksimalkan digital yang ada gitu ya. UMKM udah mulai banyak beralih ke digital juga kayak tadi salah satu klien nanti kita. Nanti aku rasa menjelang lebaran mungkin ada yang live jualan kue, ya nggak sih? Kalau sekarang kan terlalu cepat pesan kue. Kalau menuju lebaran mah sulit kayaknya. Bisa dong. Kan dia udah langsung bikin kue. Lah seminggu sebelum lebaran kue kering mah masih awet kali, biar 1-2 bulan juga. Berarti kan udah mulai live-nya kan jauh-jauh hari dia. Iya, maksud aku seminggu sebelum lebaran kayaknya sudah banyak. Dulu kan nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Mungkin nanti ada yang live masak-masak. Opor. Iya cuma ada gitu, ada yang live masak opor, masak rendang, dia cuma live doang. Ada. Gitu. Ya. Tapi nanti dia bisa jualan, misalnya PO 2 hari sebelum ini. Ada yang nge-gift juga lagi kan, mungkin kita bisa boleh lah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan seputar Ramadan ya. Nggak penting. Ya mungkin semoga aja ada hikmah yang bisa diambil untuk di konten pada hari ini di bulan Ramadan, yang mungkin dari strateginya seperti apa, ternyata antara menuju pandemi, dari pandemi ke endemi di bulan Ramadan ini ternyata banyak perubahan dan sebagainya. Semoga bisa diterimalah ilmu-ilmu positifnya dari perbincangan kita untuk di Oke Podcast edisi
Ramadan pada kali ini. Terima kasih Kak Vika atas waktunya. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Thank you guys. Bye-bye. Thank you.